Halo semuanya, kembali lagi di channel Vita Channel. Jadi di video kali ini saya akan bongkar handphone tetangga ya. Ini handphone Realme C11. Kondisinya bisa teman lihat, ini baterainya udah kembung, udah hamil, sampai backdoor belakangnya udah pecah ya dibuatnya. Nah, jadi saya tanya kronologinya seperti apa kok bisa baterainya seperti ini gitu ya. Jadi katanya anaknya itu sering menggunakan handphone sambil dicas. Dan saya lihat juga di bagian adaptor yang dipakainya untuk ngecas itu juga bukan adaptor original ya teman ya. Jadi dia pakai adaptor merek Oppo tetapi yang KW-nya. Oke, jadi untuk di bagian pengecasan ya buat teman-teman usahakan casnya itu menggunakan adaptor yang bawaannya, takutnya nanti pas ngecas itu arusnya tuh over atau berlebihan gitu ya. Jadi itu takutnya nanti seperti itu. Nah, jadi untuk penyebab baterai kembung ini banyak faktor yang mempengaruhi ya teman ya. Yang pertama yaitu pengisian baterai yang terlalu lama. Contohnya baterai yang udah 100% tetapi casnya masih nancap. Biasanya ini juga bakal mempengaruhi dari kesehatan baterai kita atau baterai yang kembung seperti ini. Jadi kalau saya sendiri untuk melakukan pengecasan di handphone itu biasanya saya ngecas di bawah 100. Jadi kalau ada fitur seperti di Redmi 13 ada fitur auto cut di 80% ya, itu saya aktifkan. Jadi buat jaga-jaga baterai kita itu agar tahan lama ya teman ya. Yang kedua yaitu di bagian suhu handphone. Jadi biasanya kalau handphone kita panas, jadi buat teman-teman saran saya ya, itu usahakan didinginkan dulu handphonenya atau sambil dikipas saat dicas. Karena kalau kita handphone panas sambil dicas itu kan makin tambah panas gitu ya. Nah, jadi ini juga bakal mempengaruhi kesehatan baterai kita dan membuat baterai kita bisa kembung seperti ini. Yang ketiga yaitu di bagian umur. Jadi semakin tua umur handphone kita tentunya di bagian kualitas atau kesehatan baterai juga bakal menurun. Jadi ini lebih rentan baterai yang kembung. Jadi saya sarankan jika untuk pemakaian baterai ini maksimalnya itu di 3 tahun. Jadi udah wajib ganti. Jadi kalau kita tetap maksa pakai baterai yang udah tua, itu bakal ada pengaruh di bagian performa juga bakal melambat dan suhu handphone juga bakal panas ya teman ya. Oke, langsung aja di sini saya akan ganti spare part-nya. Jadi kalau kita lihat spare part dari tombol volume, tombol powernya ini kayaknya juga nggak berfungsi. Kita akan ganti. Oke, jadi part kedua yang akan kita ganti yaitu backdoor atau tutup baterainya. Jadi bawaannya ini udah diangkatnya sampai pecah seperti ini. Jadi di bagian backdoor di Realme C11 ini dia udah include ya sama kaca kamera dan tombol volume up dan down dan tombol powernya. Ini udah satu paket kalau kita beli backdoor ini ya. Lanjut part ketiga yang akan kita ganti yaitu baterainya. Jadi baterai di Realme C11 ini saya ganti baterai Raki Panda. Jadi buat teman yang nanya link pembelian mana bang? Link pembelian ada di deskripsi ya. Jadi baterai ini saya beli ini 135.000 ya teman ya. Oke teman, langsung aja kita bongkar handphonenya. Alat-alat yang saya pakai ini cuma obeng doang, yaitu obeng plus 1,5 kali 40 mm ya. Jadi alat-alat ini nanti saya tempel juga di link deskripsi pembelian. Oke, jadi kita buka dulu SIM ejectornya. Nah, jadi untuk cara membongkar Realme C11 kita mulainya di bagian tempat SIM tadi ya. Yang ini, karena di bagian SIM ini kan dia lunak gitu ya, karena dia tipis. Kita masukin kuku. Ini kuku saya habis potong juga guys ya. Nah ini, jadi bisa teman lihat gampang banget ya kita bongkarnya. Jadi kalau di daerah lain selain tempat SIM, teman bongkar ini nggak bakal bisa ya. Oke, jadi ini tinggal kita seret-seret aja atas bawah. Jadi agak di bagian siku ini atau di bagian tekukannya ini agak keras ya teman ya. Nah ini udah kebuka. Oke, lanjut kita bongkar di bagian tutup mesinnya karena ini konektornya ditutup mesin ya. Kehalang oleh tutup mesin, jadi tutup mesin ini kita bongkar dulu ya teman ya. Menggunakan obeng tadi, kita bongkar semua baut-baut yang bagian atas ini. Kalau dilihat ini handphonenya belum pernah bongkar ya guys ya. Untuk nandainnya ini segel di bautnya masih ada ya. Nah ini. Jadi kalau handphone udah pernah bongkar, ini segelnya pasti udah rusak ya. Oke, ini bautnya udah berhasil ya kita buka semuanya. Ini kita cek, kadang di stiker-stiker sini ada juga bautnya. Nah ini kalau kita lihat nggak ada bolongan. Oke, langsung aja kita congkel. Nah ini tutup mesinnya udah keangkat.
Oke, lanjut kita buka konektor baterai dan kita copot dulu baterainya. Jadi untuk cara copot baterainya, ini stiker yang warna hijau ini dibuka aja ya, seperti ini. Buka aja ini ya, lem-lemnya. Oke, jadi untuk cara buka baterainya seperti ini ya teman ya. Ini di semua handphone sama aja ya. Ini kita awasin dulu buat bautnya, takut ada baut di bawah layar nanti ya, pas kita nekan kena pula LCD ya. Jadi tangan teman jepit atas bawah ya. Yang satunya lagi ini narik. Oke, nah jadi ini berhasil ya, kita tarik. Oke, kita lepas dulu baterainya teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kembung tapi kosong ya guys ya, kayak angin gitu ya isinya. Nah, ini baterai originalnya ya, Realme. Oke, lanjut kita akan angkat mesin. Kita cabut dulu konektor papan cas sama konektor LCD. Dan untuk kabel antena kita copot juga ya teman ya, yang kabel kecil ini. Ini kabel untuk antena. Kita copot pakai tangan aja lah. Oke, udah berhasil. Oke, ini lanjut kita angkat ya mesinnya. Posisi buat ngangkat mesinnya di dekat kabel antena ya teman ya. Ada cokan. Kita angkat pakai jarum aja lah. Nah, ini udah berhasil ya. Oke teman, jadi seperti ini bentuk mesin dari Realme C11. Ini kamera belakang ada satu, terus kamera depan ada satu, ada mic-nya juga. Terus ini untuk prosesornya ya. Jadi ada plastik kuning gitu ya guys ya, untuk peredam panas, sama ada cairan thermalnya. Oke, sekarang kita akan ganti konektor volume up dan down dan tombol power ya. Jadi untuk bongkar konektornya kita bongkar di bagian luar aja ya guys ya. Ini cuma ditempel doang. Kita angkat aja seperti ini. Oke, dia cuma kayak itu ya, double tip aja ya, ditempel seperti ini. Nah, ini udah berhasil kita angkat. Oke, ini tampilan dari konektor volume up, volume down, dan sekalian tombol power, dia langsung setali gitu ya. Oke, kita buka dulu konektor volume dan powernya. Ini ada double tip di belakangnya, jadi langsung ada lemnya. Jadi agak aneh guys ya, rupanya saya ini salah beli ya. Tadi udah dites-tes juga. Jadi rupanya Realme C11 ada dua varian ya, tahun 2020 dan 2021 ya. Jadi handphone yang saya perbaiki ini 2021, yang saya beli konektornya 2020 ya. Waduh. Oke, jadi kita lihat ya untuk di bagian koneknya, kalau kita paksa juga nggak bakal bisa ya guys ya. Karena dia untuk di bagian konektornya ini dia agak panjang ya, dan di bagian framenya untuk tombolnya ini juga nggak persisi kalau kita taruh ya. Oke, jadi kita pasang yang lama aja lah. Oke, kita pasang aja balik yang lamanya. Jadi untuk caranya seperti ini. Jadi kita paskan dulu di bagian tombol di framenya. Nah, seperti ini. Jadi kan dia langsung ada lem ya guys ya, langsung kita tempel. Dan untuk di bagian koneknya ini langsung persisi ya. Jadi saya tadi salah beli ya guys ya. Jadi kalau kita beli yang Realme C11 2021 ini langsung bisa ya. Jadi cara pemasangan kayak ini, kita tekan-tekan sedikit ya. Ini karena lem tadi udah kita buka, makanya dia lemnya agak kurang lekat gitu ya guys ya. Yang penting dia udah persis seperti ini, udah jadi ya. Nah ini. Oke teman, jadi kita langsung pasang baterai aja dulu ya. Kita pasang baterai barunya, yaitu baterai dari merek Rakit Panda. Jadi buat teman-teman, saya rekomendasikan buat ganti baterai ya selain originalnya. Jadi ada merek Rakit Panda, ada Fish, ada Hippo gitu ya. Jadi saya lebih suka pakai Raki sih. Oke, sebelum kita pasang kita cek dulu dengan baterai originalnya, koneksinya sama, posisi kanan. Dan untuk ukurannya sama ya dengan baterai bawaannya, mantap. Jadi untuk kapasitas di Rakit Panda ini lebih besar ya teman ya. Ini 5500, kalau bawaan ini cuma di 5000 ya. Oke, kita pasang dulu baterai Rakit Panda ya. Jadi kalau untuk ganti baterai kita nggak perlu bongkar mesin sih.
karena tadi kita mau ganti konektor volumenya ya. Jadi terpaksa tadi kita bongkar mesinnya. Oke, jadi ini posisi baterainya persisi banget, tidak kebesaran dan tidak kekecilan ya, pas banget gitu ya. Nah ini lemnya nanti kita kasih isolasi aja biar dia lengket ya. Oke, sekarang kita pasang lagi mesinnya ya teman ya. Nah, jadi untuk pasang mesinnya ini nggak bisa langsung kita teplok aja ya dari atas. Jadi triknya seperti ini ya teman ya. Jadi konektor LCD sama pepancas kita tahan pakai jempol, terus ini kita masukin ya, kita miringin. Nah, jadi ada colokan ya di bagian kiri mainboard dari mesinnya, ini udah masuk ya. Jadi kalau langsung datar kita turunkan ke bawah ini nggak bakal bisa masuk dengan presisi ya teman ya. Jadi harus kita miringkan, kita masukin di bagian kiri, bagian mesinnya dulu ya. Lanjut kita connect di bagian koneksi LCD-nya, koneksi papan cas. Oke, kita perhatikan lagi sudah benar masuk itu ya. Lanjut, ini untuk koneksi baterai ada garis seperti ini. Jadi untuk caranya di garis ini adalah garis bantu tekukannya ya. Jadi baterainya itu harus di garis ya teman ya. Kita pasang baterainya seperti ini. Nah ini, oke, ini baru kita tekuk di bagian garis ya. Jangan terlalu patah ya. Kita asal jangan terlalu ngangkat aja dia ke atas seperti ini. Karena nanti backdoornya juga nggak bakal ngemepet ya. Nah ini langsung hidup ya guys ya. Jadi di handphone Realme ini dia langsung hidup gitu ya. Pas kita colok baterainya langsung hidup ya, berbeda dengan Xiaomi. Kalau Xiaomi saya lihat itu harus kita hidupin pakai tombol power ya. Oke, jadi karena tombol powernya ini nggak fungsi juga, mantap lah ya gitu ya. Oke, lanjut kita connect di bagian antena. Ini harus kita connect. Jangan sampai lupa, kalau kelupaan ini nggak bakal dapat jaringan ya. Oke, kita perhatikan lagi. Nah ini udah berhasil, udah nyangkut, kita goyang-goyang dia nggak copot gitu ya. Lanjut kita pasang tutup mesinnya, ini langsung kita tap lock aja dari atas, ini bisa ya gitu ya. Jadi cuma untuk pemasangan mesin, kalau teman udah bongkar teman harus miringin ya. Ini langsung kita paskan aja, terus kita tekan ya. Oke, kita tekan di tiap-tiap sudutnya. Nah ini udah bisa, udah berhasil kita pasang tutup mesinnya. Oke, lanjut kita pasang baut-baut yang ada di mesinnya. Kita lengkapi semua baut-bautnya. Oke, jadi bautnya udah berhasil kita pasang semua ya guys ya. Nah, ini handphonenya udah hidup. Kita lihat dulu di bagian level baterai, ini belum kita cas. Jadi untuk rakip Anda dia udah terisi separuh ya. Nah, jadi ini buat jawab komen teman-teman juga, banyak yang komen, "Bang, kalau habis ganti baterai itu dihabisin dulu baterai yang ada atau dicas dulu sampai 100% gitu ya." Jadi untuk kita siap ganti baterai harus dicas dulu sampai 100% ya teman ya. Jadi biasanya ada juga yang mengalami masalah di 95% atau di 98% dia udah berhenti ngecasnya. Itu diakibatkan oleh teman-teman nggak ngecas 100% saat ganti baterai baru ya. Oke, lanjut kita akan pasang backdoornya. Ini backdoor baru. Jadi kita tempel dulu di bagian kameranya teman ya. Jadi di bagian kamera ini dia terpisah ya kacanya sama frame-nya. Jadi nggak langsung nempel gitu ya. Jadi harus kita tempel secara manual juga. Oke, jadi untuk di bagian kacanya ini udah include sama itu ya. Udah include sama lemnya. Jadi teman buka lemnya dan teman pasang ya. Oke, lanjut kita pasang tombol volume up dan down-nya dan tombol power. Ini kita pasang. Jadi di bagian tombol ini ada penyangga atas bawah ya teman ya. Jadi harus masuk. Nah, kita masukin pakai obeng aja seperti ini. Yang penting dia udah masuk ya. Jadi kalau nggak masuk dia nanti lepas-lepas ya guys ya. Oke, lanjut kita pasang backdoor-nya. Ini posisi tombol volumenya di bawah ya. Seperti ini. Nah, kita miringin dulu, kita masukin dulu di bagian tombol volumenya. Terus kita masukin yang bagian atas. Kita presskan yang bagian atas. Di bagian bawahnya kita press juga sampai dia rapat ya backdoornya.
Oke, mantap. Alhamdulillah berhasil kita ganti part di Realme C11. Jadi masalahnya ini di tombol power aja yang nggak berfungsi, kalau tombol volume ini masih berfungsi. Nah, jadi buat teman-teman juga kalau beli part handphone, pastikan dulu tipe handphonenya ya. Jangan seperti saya ini salah beli konektor volume up dan down dan tombol powernya. Rupanya ini ada dua varian ya handphone ini, Realme C11 2020 dan Realme C11 2021 ya teman ya. Oke teman, terima kasih buat teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.